Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Martini. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Jun. Alhamdulillah kabar baik Pak Jun. Terima Oh, kasih Pak Jun. oke. Bu Martini, bagaimana untuk menarik Ibu supaya tidak kesal Bu pada siang hari ini Bu? Ya, ini Pak Jun, saya itu ingin mencari solusi untuk membantu anak-anak di TK saya itu yang mungkin ada yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik kasarnya Pak Jun. Saya pengen mereka itu bisa ikut dalam kegiatan fisiomotorik tanpa rasa takut Pak Jun. Karena ada Oh, beberapa siswa yang masih takut apabila melakukan kegiatan fisiomotorik kasar. Seperti itu Pak. oh seperti itu nggih Bu. Nomor niku berarti eh, pada motorik kasar yang ibu yang masih kesulitan untuk menerapkan kepada anak nggih Bu. Oke Pak Jun, terus ini saya itu ingin membuat kegiatan dan menciptakan lingkungan di sekolah yang bisa mendukung perkembangan motorik kasar anak-anak saya di TK Pak Jun. Supaya mereka itu bisa ikut serta dengan lebih baik dan percaya diri dalam berbagai aktivitas motoriknya. Seperti itu Pak Jun. Oh nggih. Terus seperti apa Bu? Bukti contohnya itu seperti apa Bu? Contohnya misalnya anak itu saya ajak untuk naik tangga majemuk. Kadang itu anak itu takut, Bun, Oh, saya jatuh seperti itu Pak Ju. oh gitu. Berarti motorik Dengan kasar itu seperti itu Bu ya. Selain itu juga eh, bagaimana dalam penerapannya Bu Martini? menurut saya itu ini Pak Jun, mungkin anak-anak itu motorik kasarnya itu sudah banyak yang berkembang. Akan tetapi untuk mengikuti gerakan-gerakan yang menurut dia ekstrim karena takut ketinggian atau takut jatuh seperti itu. Makanya saya mungkin harus perlu banyak belajar tentang cara mendukung perkembangan anak tersebut agar anak itu bisa melakukan kegiatan fisik motorik kasarnya. Seperti itu Pak Jun. Oh, Bu Martini, menurut Ibu dari pengalaman Bu Martini, tadi kan anak-anak terlambat dalam motorik kasar. Kalau menurut Ibu Martini, anak yang kemampuan motoriknya sudah baik itu anak yang bagaimana, Bu? Ya menurut saya anak yang bisa dan melakukan kegiatan tersebut Pak dengan baik tanpa ada rasa takut, tanpa ada apa ya rasa takut nanti kalau jatuh seperti itu Pak. Oh, seperti itu, Bu. Oke, baiklah, Bu. Mari kita gali lebih dalam. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, sejauh mana Bu Martini merasa dalam pencapaian tujuan itu? Nah, Pak Jun, ye. Nggih. Begini Pak Jun, menurut saya itu saya masih perlu banyak lagi belajar tentang cara mendukung perkembangan motorik kasar anak di lembaga saya. Karena kegiatan yang saya lakukan selama ini belum bisa mendukung perkembangan motorik kasar anak, Pak Jun. Oh, itu sebenarnya wajar, Bu Martini. Kemudian, adakah kekuatan atau potensi yang bisa jenengan manfaatkan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Ada Pak Jun, yaitu kekuatannya yaitu sebagai guru kita itu punya pengaruh besar terhadap lingkungan sekolah ini Pak Jun. Nggih. Kita juga harus bisa memberi contoh-contoh
latihan fisik motorik kasar yang bisa kita terapkan pada anak-anak Pak Jun. Wah, itu Seperti itu. sangat bagus Bu Martini. Terus apa peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Martini lihat dalam situasi ini? Ya mungkin saya sebagai guru harus bisa mencari saran dari rekan sejawat atau dari ahli yang pernah mengalami masalah untuk mengatasi masalah yang serupa Pak Jun, seperti itu. Wah, sangat bagus Bu Martini. Nah, adakah hambatan atau kendala yang mungkin muncul Bu? Hambatan atau kendalanya? Jadi Pak Jun, mungkin ada ya Pak Jun sebagian anak-anak yang nggak langsung bisa ikut latihan dan perlu waktu lebih lama. Dan mereka butuh latihan untuk lepas dari orang tuanya dan kendali. Mungkin bisa juga dari orang tua yang belum sepenuhnya bisa melatih anaknya untuk mempercayakan anaknya pada kami dalam kegiatan fisik motoriknya. Karena ada sebagian anak itu yang masih didampingi karena orang tuanya mungkin takut jatuh atau bagaimana, seperti itu Pak Jun. Terus menurut Bu Martini, bagaimana solusi yang bisa jenengan pikirkan untuk menghadapi hambatan tersebut? Ya mungkin bisa dengan memberikan variasi latihan, misalnya menggunakan lagu-lagu yang lagi viral, terus membuat game motorik kasar, terus bisa juga memberikan perhatian ekstra pada anak-anak yang membutuhkan pendampingan untuk melakukan motorik kasarnya di dalam kelas terlebih dahulu. Oke, sekarang jenengan sudah memiliki beberapa solusi. Terus bagaimana rencana aksi panjenengan untuk mencapai tujuan ini, Bu? Ya insya Allah nanti saya mau membuat rencana mingguan Pak Jun yang berisi latihan-latihan menggunakan lagu-lagu viral yang bisa saya lakukan bersama anak-anak di kelas. Seperti itu Pak Jun. Terus apakah ada prioritas tertentu dari rencana itu, Bu? Ada Pak Jun, prioritasnya adalah memberikan kesempatan bagi semua anak, terutama bagi anak yang motorik kasarnya terlambat, untuk berpartisipasi Pak Jun tanpa merasa tertinggal dan takut, seperti itu Pak Jun. Terus kira-kira Ibu dengan aksi jenengan itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Bu, untuk menjalankan rencana tersebut? Ya mungkin dalam waktu sekitar 1 bulan kira-kira Pak, kita baru bisa melihat perkembangan fisik motorik anak tersebut, bagaimana nantinya, seperti itu Pak Jun. Terus bagaimana Bu cara kita bisa mengukur keberhasilan yang jenengan lakukan? Kalau menurut saya keberhasilannya bisa dilihat dari sejauh mana Pak Jun anak-anak tersebut bisa mengikuti latihan dan semakin percaya diri dalam aktivitas fisik motorik kasarnya Pak Jun. Nah, tentu Seperti bukan gerak dan lagu, seperti itu. Okay. Oh, tentunya Bu, setiap rencana pasti punya tantangan. Terus bagaimana jenengan bisa mengatasi gangguan yang mungkin muncul, Bu? Nah, untuk itu kita bisa mengevaluasi Pak Jun rencana tiap minggu tadi dan mencari tahu apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki, dan bisa juga apa yang sudah baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi Pak Jun, seperti itu. Oh nggih Bu. Jenengan kan sampun punya rencana aksi yang bagus. Terus bagaimana komitmen panjenengan terhadap rencana ini, Bu? Kalau komitmen saya untuk berusaha dengan sekeras sesuai dengan kemampuan saya dan tetap konsisten dalam menjalankan rencana-rencana ini Pak Jun, seperti itu. Terus menurut Bu Martini, siapa yang bisa membantu Bu Martini untuk menjaga komitmen tersebut?
yang mungkin bisa membantu saya, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan sesama guru, juga bisa untuk membantu dan bekerja sama dengan orang tua wali murid juga bisa Pak, untuk mengawasi anak-anak setiap melakukan kegiatan di luar kelas. Terus menurut panjenengan bagaimana rencana tindak lanjut atas kegiatan ini, Bu? Rencana tindak lanjut saya akan membuat rencana mingguan dan berdiskusi dengan sesama guru agar mereka itu bisa memberi dukungan terhadap apa yang menjadi rencana saya, Pak Jun, seperti itu. Okay. Oh, sangat bagus sekali Bu Martini. Saya yakin panjenengan bisa sukses dan memberikan dukungan pada anak-anak dalam perkembangan motorik kasar mereka. Terima kasih banyak Pak Jun. Saya harus tetap semangat menjalankan rencana ini agar yang menjadi tujuan saya dapat tercapai, Pak Jun. Sebenarnya tidak masalah Bu Martini. Ingat, jenengan berperan penting dalam perkembangan anak-anak. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Terima kasih Pak Jun. Saya akan berusaha sebaik mungkin dan semampu saya, Pak Jun. Semangat terus Bu Martini. Saya yakin panjenengan bisa memberikan dampak positif di sekolah panjenengan. Bulan depan kita ketemu lagi setelah Bu Martini melakukan kegiatan bersama anak-anak. Saya ingin tahu hasil praktik baik panjenengan yang telah jenengan laksanakan. Pak Jun, terima kasih Pak Jun. Siap laksanakan Pak Jun. 86 Pak Jun. Terima kasih Bu Martini atas waktunya. Sekian, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.